محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu tawi Allah tubri'ul akmaha. Qala tawzaba ba'du salafi sebagian ulama salaf. Wa huwa utawi akmah iku alladzi kang yuladu dilairna sapa ladzi akmah ale wuta. Orang buta sejak lahir itu namanya akmah. Wala sabila lan ora ana dalan iku maujud li akhatin maring wong suci minal hukama isangka para ahli hikmah ila mudawati maring nambani akmah. Jadi kalau butanya dari lahir kan mustahil disembuhkan. Tapi ini bisa sembuh dengan diolesi, disentuh oleh tangannya Nabiullah Isa alaihissalam. Wal abrasa lan belang alladzi kang wa utawi abras iku latiba rano waras iku mujud fihi ing dalem abras. Bal balik kot marido teman-teman lara sapa wong bil barasi klan belang wasara dadi apa dauhu penyakit ladi iku udholan jadi penyakit udhol itu apa ya bahasa kita menghalangi, makna udhol itu menghalangi. Masara lan dadi apa dauhu penyakite wong iku udholan ngalangi wa itu khrijul mauta min kuburihim sangka kuburane mauta ahya akhali urip biidni klan idin ingsun. Wa qadama teman-teman lewat apa mafi ku ing dalem dilalatun ta petunjuk ala buku idzalika ing atase tumipone mengkono tukhrijul mauta miraran klan bola bali mutadidatan tur wilang-wilang bima klan barang bi ku ing dalem makifayatun ta kecukupan. Wa qauluhu ta'ala Allah kitab bani Israil anka ijtahum bil bayinat wa dzalika mengkono qauluhu iku kinaratun nalikane ngarepna sapa bani Israil salbahu ing nyalib Nabi Isa farafa mongko ngangkat ing Nabi Isa sapa Allah ilai maring Allah sapa Allah ilai maring Allah. Begitu mereka ingin menyalib Nabi Isa, diangkat oleh Allah ke langit. Wa angqadzalan nyelametna sapa Allahu ing Nabi Isa mimbaini adhuri ing dalem antarane punggungin nas sianatan krana ngreksa li jinabihi maring sisine Nabi Isa al-Karimi kang mulya anil adza sangka piloro wa salamatan lan selamat lahu kadwe Nabi Isa minar radha sangka kehinaan. Wa qaulu ta'ala wa idza ukhaitu inal hawarina an aminu bi wa bi rasuli qagilatin ucapna al muradu taib maksudna bi adzal wahyi lan wahyu aukhaitu iku wahyu ilhamin wahyu ilham ay arsada paring petunjuk sapa Allah ing khawariyin sapa Allah ilai maring wahyu wa dalanutuna sapa Allah ing khawariyin alai ngatasi ma atau al wahyu kama
Kama katene barang kala dawu sapa Allah wa ukha rabbuka ilan nakhl wa ukhaina ila Musa an ardi'ihi fa idza khifti alayhi falqihi fil yam. Pakilan menurut kilal murad uta sing dimaksud naiku wahyu biwasitati rasul kelawan perantaraan rasul wa taufikun lan pitulung fi qulubi meng dalem atine hawariyim li qabulil hakim maring nerima barang kang hak waliyada krana mengkono taufik istajabu nyembatani sapa hawariyin qailina hale ngucap amanna wasyad bi annana muslimun wa hadza utawi qaulu ta'ala iku min jumlatin ni'amillah termasuk jumlah nikmat-nikmat ya Allah ala abdi ngatasi kaulan ya Allah rasul Allah Isa bin Maryam rupani Isa bin Maryam an ja'ala yang tanda-tanda sapa Allah lau maring Nabi Isa ansaran ing penolong wa awanan lan pira-pira pembantu yang suruna padha nulung sapa ansarhu ing Nabi Isa wa yad'una lan padha aja-aja sapa ansar sapa hawariyun ma'au serta Nabi Isa ila ibadatillah maring ibadah maring Allah ta'ala jani Allah la syarika ora rasa kudu iku mujud lau kedue Allah namanya ansar ya, kalau Rasulullah punya dua pengikut setia namanya al-muhajirin wal ansar. Nah, kalau Nabi Isa ansarnya itu al-hawariyun namanya. Kama qala ta'ala li rubani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walladzi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Munasabatul mu'jizati utawi iki hubungane mukjizat li zamani ahli kulli asrin maring zamane saben-saben li zamani ahli asrin maring zamane penduduk saben-saben mangsa. Mukjizat itu diturunkan Allah pada para nabi sesuai dengan kebutuhan masyarakat zamannya. Kanat apa mukjizat kulli nabiyyin mukjizat saben nabi fi kulli zamani ing dalam zamane kullu nabiyyin iku bima klan barang yunasibu nyocok ya pemahla dalikal zamani ing penduduk mengkono zaman. Fadzakaru mengkono turna para ulama Musa alaihi salatu wassalam iku kana ana mukjizatin Nabi Musa. Iku mimma sangka barang yunasi punya coki mahla zamani yang penduduk zamane Nabi Musa. Fakanulan ana sapa kaumahu atau ahla zamani iku saharatan ahli sihir. Adzkiya kang cerdas-cerdas, kang pinter-pinter, daki itu hubungannya dengan akal. Adzkiya kang lipet-lipet. Fabu Isa mongko diutus sapa Nabi Musa bi ayatin klan pira-pira ayat baharot kang mencorong apa ayat al-absar ing pira-pira peningal wa khadhat lan tunduk laha maring ayat apa rikabu gulu. Walamma kana mongko nalikane ana sapa sakharatu ali sihir iku khabirina padha duwe pengalaman bi fununi sihri kelawan pira-pira fan-fane sihir wa malan barang yantahi tumeka apa mailai maring sihir wa ayanulan deleng sapa saharah maing barang ayanun deleng sapa sahara minal amril bahiri sangka perkara kang mencorong alhaili kang agung alladzi kang luwih la yumkinu ora kang ngapa suduruhu muncule al-amr illa amman kejaba sangka wong ayatan ngokohna ing man sapa Allah
wa ajrolan nglakokno sapa Allah al-khariqa ing barang kang aneh ala yadai ing atase asta lorone Nabi Musa tasdikon krana benerno lau maring Nabi Musa aslamu mongko padha manjing Islam sapa sahara siraan kelawan cepet-cepet walam yatalaksamu ora pelo sapa sahara. Talaksum itu bahasa kita pelat, bukan pelat, pelo hampir sama dengan pelat, cuma parah. Gak bisa ngomong bener. Mereka ngomongnya amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kenapa ahli sihir langsung beriman dengan Nabi Musa? Karena mereka adalah ahli sihir yang top, pinter-pinter, tahu bahwa tongkatnya Nabi Musa itu adalah mukjizat, bukan sihir. Karena yang ahli sihir mereka. Ini gak mungkin Nabi Musa ini kalau tidak dikokohkan dari Allah. Amanna bi Rabbil alamin fasajadu. Akhirnya mereka pada beriman kepada Nabi Musa. Wa kadzalan ka mungkin Nabi Musa Isa bin Maryam utawi Isa bin Maryam iku bisa diutus sapa Nabi Isa fi zaman tabaiyatil hukamai ing dalam zaman pira-pira tabiat para ahli hikmah. Ahli hikmah, ahli kedokteran, ahli penyembuhan, ahli kebatinan. Faursila mongko diutus Nabi Isa bi mukjizatin klan pira-pira mukjizat la yastatiuna kang ora kuasa sapa nasa ing mukjizat wala yahtaduna lan ora le pitutu ile maring mukjizat wa anna lan sangkon dili hakimin kedhe wong kang bijaksana apa ibraul akmahi menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Mereka punya sistem kedokteran bangsa Romawi, bangsa Persia hebat, ya kan? Tapi begitu melihat Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, kagum. Ini enggak mungkin ilmu pengetahuan bisa mencerna. Kok bisa ada orang sejak lahir buta, kemudian diusap, didoain sama Nabi Isa, lalu sembuh. Alladzi kang wa utawi ibra iku aswa'u halan luweh aswa'u luweh ala apane halan tingkae minal akmah saking wuta biasa. Di akmah itu buta parah maksudnya sejak lahir sudah buta. Beda dengan buta-buta karena torik ya, sesuatu yang baru datang. Misalnya karena ketembak lalu buta, atau misalnya karena tua ya, beberapa sahabat Rasulullah karena sudah sepuh, termasuk Ibnu Abbas ya, meninggalnya dalam keadaan buta karena sudah sepuh, masih mutola'ah, masih baca Quran, masih apa, masih ngajar, gak pernah berhenti sampai buta. Banyak ya ulama kita yang kayak gitu. Termasuk kalau di Jawa Timur dulu ada namanya Habib Al-Habsyi, Pasuruan. Itu beliaunya katanya sih, saya gak pernah menyaksikan. Itu kalau mutola'ah sampai keluar darah gitu. Akhirnya buta. Butanya karena sepuh, banyak mutola'ah. Nah, bukan banyak game ya.
Nah itu aswa'u halan minal a'ma wal abrozolan wong belang wal majduma wong penyakit menaun. Dulu saya pernah dengar majdum itu sebagian kiai mengartikan kayak penyakit lepra sing awake sok protol-protol dhewe iku kan. Nah itu wallahu alam. Nah, itu namanya majdum. Di bawah itu ada keterangannya. Waman lan wong bihi kuklan man maradun utawi penyakit muzminun kang nglumpuhna. Muk'at namanya atau muzmin. Orang lumpuh diusap sembuh. Wa kaifa kaya apa ya tawassalu dadi tumeka sapa hadun wong suwiji lal minal khalqi sangka makhluk ila ayyuki matu meka yen ton jejegna sapa khalq ahad al maiteng mayit ming qabri so kuburane mayit. Kalau sekedar menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh mungkin enggak seberapa heran. Lebih heran lagi Nabi Isa bisa membangkitkan mayat dari kuburannya kemudian bangun lalu bersaksi atas kebenarannya Nabiullah Isa alaihi salam. Nah itu mukjizat yang luar biasa. Ada utawi iki mukjizat iku mimma sangka barang ya'lam mengerti sapa kullu ahadin saben wong suci ana usatu meneh yuqimul mayit iku ana usatu meneh yuqimul mayit iku mukjizat dalatun kang nuduno ala sidqiman ing atase benere wong komat jumeneng apa to mukjizat bi iklan man wa ala qudrati man lan ing atase kekuasaane man arsala ngutus sapa man hu ing ahadin atau man komat. Jadi mukjizat itu fungsinya menjadi bukti kuat atas kebenaran orang yang punya mukjizat itu bahwa dia adalah seorang rasul. Juga menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas kepada orang yang diutus di muka bumi, yaitu para rasul. Wa kadza kaya mengkene Nabi Isa Muhammadun utai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihim lan ing atase para nabi ajmaina kabeh buisa diutus Nabi Muhammad fi zamanil fusahai ing dalam zaman masyarakat kang fasih bahasa al-bulaghai kang ahli balaghah. Dan Rasulullah diutus kepada masyarakat yang fasih, ahli bahasa, ahli sastra, ahli syair bangsa Arab. Fa anzala mongko nuruna sapa Allah alaihi ngatasi Nabi Muhammad Al-Qur'an al-azima ing Qur'an kang maha agung. Alladzi kang layak ora tumeka ing Qur'an apa al-batilu barang batil min baini yadayhi sangka ngarepe Qur'an wala min khalfihi ora mburine Qur'an wala min khalfihi tanzilun diturunno min hakimin sangka Allah dat kang wicaksana hamidin tur terpuji. Falafduhu mongko telafate Qur'an iku mukjizun dadi mukjizat ngelemahno mungsuh. Jadi Quran itu lafadznya saja itu ijaz, ya.
Nah, bangsa Arab yang ahli membuat syair, ahli balaghah, ahli sastra sudah terbiasa dengan nagmah, intonation, sajaiyah, prosa dan lain sebagainya. Tapi begitu turun Quran hanya dengan sistem sajaiyah dengan satu huruf coba. Belum pernah ada sejak mereka mengenal bahasa sampai diturunnya Al-Quran, belum pernah ada. Nun, coba. Nun, Qaf. Itu jadi nun, berhenti. Surat, ayat. Makanya membaca Quran itu afdalu qiraatil Quran, ya, catatan di dalam otak sampean. Afdalu qiraatil Quran itu wakaf di akhir ayat. Itu afdal. Kenapa? Karena Quran ini mukjizat dan ayat dengan ayat lain itu mukjizat ke mukjizat ke mukjizat ke mukjizat dan seterusnya. Bahasanya panjang. Intinya pokoknya kalau membaca Quran itu berhenti di dalam akhir ayat, gitu loh. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr pakai fa'lun, ya, wazan fa'lun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Fa'lun, fa'lun, fa'lun. Itu nanti kalau zaman belajar arut dan sebagainya ngerti. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Syahr juga sama, fa'lun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Loh, amr. Berhenti, itu akhir ayat, berhenti. Cokoy wong kampung, fi amrin salam. Keminter, goblok keminter. Dan kita talakinya Quran itu sejak dulu ya, mil amr. Salamun hiya hatta mautla'il fajr. Lah gitu, fajr. Pakai fa'lun, fa'lun, fa'lun. Fa'ilun, fa'ilun, fa'ilun. Nah, itu ada rumusnya kan. Ada rumusnya di dalam arut itu ada. Dan zaman saya beritahu, peletakan ayat dengan ayat yang lain itu sifatnya tauqifi, ajaran Rasulullah dari malaikat Jibril dari Allah. Paham? Itu sifatnya tauqifi, maka jangan niru-niru orang yang nggak jelas gurunya itu. Bi amrin salam, salamun, opo maneh. Ada lagi yang lebih parah, keminter tapi goblok. Wal as innal insana lafi khusrin illa, kan goblok itu jenenge. Taunya apa? Taunya nahwu. Quran itu bukan nahwu. Paham nggak? Ya, teorinya apa? Antara mustasna dengan mustasna minggu nggak boleh dipisah. Itu nahwu kan. Quran itu di atas balaghah, di atas arut, di atas ma'ani. Namanya ijaz, mukjizat dia ini mukjizat. Paham nggak? Nah, kalau baca bagaimana? Ya biasa aja. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asr sabr. Lah, asr ayat, sabr
akhir ayat lagi. Itu indah. Itu paham nggak? Lah keindahan Al-Quran ini yang tidak bisa ditandingi oleh ahli bahasa manapun. Makanya Quran itu sifatnya tauqifi, talaki. Peletakan ayat itu bersifat tauqifi, cara baca itu bersifat talaki, dari nerima dari guru ke guru ke guru. Bukan melihat, bukan mendengerin speakernya musola atau masjid. Paham? Nah, kamu baca gitu dari mana? La adri. Oh, santri yo, la adri. Gunane nyantri itu biar talaki ilmu. Paham? Lah ngono. Qaf, nun, ya. Makanya Nabi, sahabat Umar, begitu mendengar Toha, oh betul, ayo, kagum, langsung masuk Islam. Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Langsung masuk Islam. Sahabat-sahabat besar-besar bangsa Quraisy dengerin Rasulullah membaca Qul huwallahu ahad, langsung masuk Islam. Karena kagum. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung masuk Islam. Kenapa? Karena pendengarannya ini pendengaran ahli balaghah. Ngerti, ini bukan manusia yang menciptakan model seperti itu. Yasin. Lebih heran lagi. Habis itu coba huruf Quran, huruf hijaiyah disusun tanpa makna. Kaf ya ain sad. Gak ada. Bahasa Arab sejak zaman Nabi Adam sampai Quran diturunkan, tidak ada itu. Ada susunan bahasa terdiri dari satu huruf, dua huruf tanpa makna, berhuruf-huruf, gitu, tanpa ada kalimat. Bukan kalimat itu. Namanya fawatihus suwar. Gak ada, gak pernah kenal manusia. Kaf, ha, ya, ain, sod. Coba. Nah, makanya masuk Islam semua. Kenapa? Faktu bisuratin mim mislih ya ayatnya. In kuntum faktu bisuratin mim mislih fad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kamu kalau memang menentang Quran, menyatakan bahwa Quran itu buatan Muhammad, Muhammad itu manusia biasa, berarti kamu juga bisa membuat Quran seperti yang dibuat Muhammad. Buatkan Quran kalau bisa. Gak bisa. Berarti Quran itu bukan buatannya Kanjeng Nabi. Begitu. Itu sudah
mukjizat. Nun saja, qaf saja. Itu sudah mukjizat. Kaf ha ya ain sad. Yasin, Toha, itu mukjizat sudah. Makanya Islam bagi bangsa Arab yang ahli fusha, ahli bahasa, ahli balaghah, ahli ma'ani, semuanya nggak ada orang Arab yang nggak masuk Islam karena kagum dengan Al-Quran. Lah, keagungan Al-Quran begitu, jangan dirusak dengan model wakaf kamu yang nggak ngerti ilmu, maksud saya, paham nggak? Lah, merusak kalian itu. Siapa yang ngajari? Nggak jelas. Nggak ada ulama ngajari kayak gitu. Salamun, salamun hiya. Nggak ada. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Nggak ada ulama itu. Saya juga ngaji Quran itu bukan hanya satu kiai. Saya tabarukan ke beberapa masyayikh. Kiai. Tidak ada ngajari gitu. Lah kamu dari mana? Toko speaker mbo. Arek TPG yo. Jadi arek pondok malah melok arek TPG. Iku lah jenenge kualik boleh petik le. Paham enggak? Lah makanya Quran itu harus talaki. Terus kemudian ada orang, ulama mengharamkan orang nggak pernah talaki ngajar Quran. Kenapa? Ya itu tadi, merusak Al-Quran. Orang dia nggak hafal Quran, nyemak orang ngapal Quran. Coba. Nggak masuk akal loh. Nggak hafal Quran, nyemak orang ngapal Quran. Guru model apa ngene? Kiai bukan ahli Quran, mendirikan Quran. Model apa itu? Quran itu harus talaki. Min famisyah ila famisyah. Min famisyah ila famil talib, tilmid. Harus talaki. Ketemu mulutnya guru dengan mulutnya murid. Itu namanya talaki. Saman setor, saya dengarkan. Sampean mendengarkan saya, saman lafatkan. Nah itu namanya talaki. Selain begitu, tidak boleh. Makanya ada ulama yang keras, haram. Kayak gitu. Ya karena membahayakan. Repot. Apal Quran orang nyemak wong ngapal Quran coba. Gak sesat menyesatkan itu. Lah iya. Ya ngapal dhisik. Ya Quran biar disemak orang-orang yang hafal Al-Quran. Buat pondok yang lain, model yang lain. Gak kursusan kon oleh duit, ya. Lah iya. Kursus bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apa itu kan dapat uang. Quran jangan dibuat begitu. Enggak hafal Quran buat pondok Quran. Lucu. Falafduhu iku mukjizun dadi mukjizat. Tahadda nantang apa Quran bihi kelawan lafduhu al insa ing menungso wal jinna lan jin. Bahkan menantang Quran ini nantang jin, bukan hanya manusia, jin ditantang. Untuk apa? Ayat tu yang nekani insual jinnu bimislihi klan sepadane Quran. Kalau kamu nggak mau beriman
dan menyatakan bahwa Quran ini buatan Muhammad. Silakan buatkan seperti Al-Quran. Akhirnya muncul menungso goblok memproklamirkan gobloknya. Musailamah al-Kadzdzab gaya Quran. Al-filu mal-fil. Wa ma adraka mal-fil. Quran kan punya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu satu, bahasanya indah, kemudian sesuai dengan sejarah umat manusia, ya kan? Ada maknanya yang terkandung, ada misi dakwahnya, ada tauhidnya. Lah iki al-filu mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Al-filu hayawanun jismuhu kabir wa khurtumuhu tawil. Walah. Gajah adalah binatang yang besar, belailanya panjang, kalau makan menghabiskan makanan. Nah, itu arek TK iso iku. Gak usah Musailamah al-Kadzdzab. Buat begitu Musailamah. Nah, ya tambah diguyu wong akeh. Al-filu mal-fil. Wa ma adraka mal-fil. Buat lagi. Itu enggak diterima, enggak bisa diterima oleh masyarakat, malah diperolok. Akhirnya buat lagi ad-difda umat difda. Wa ma adraka mad-difda. Ila akhiri. Saya mencari di kitab saya namanya Al-Adab Al-Arabi. Sastra Arab. Saya punya kitab sudah saya baca khatam di sini namanya Al-Adab Al-Arabi. Itu salah satu contohnya kalamnya Musailamah Al-Kadzdzab saya cantumkan di situ. Ala ayat tu ento nekani inswal jinnu bimisli klan sepadane Quran. Au bi asri suwarin. Oke, kalau enggak mampu buat Quran 10 surat saja. Mimisli songo sepadane Quran. Au bi suratin atau kelawan 1 surat. Wa qata alan medhot apa Quran alaihim ing atase nas wal insu wal jinnu bi annahum kelawan satu meneh al ins wal jinnu iku layak diruna ora kuwasa sapa al insu wal jinnu la fil khali ora ing dalem sak nalika wala istiqbali wala fil istiqbali lan ora ing dalem masa yang akan datang. Tidak akan mampu umat manusia di seluruh muka bumi ini membuat Quran seperti Al-Quran. Baik sekarang zaman Rasulullah maupun sampai kiamat. Gak bakalan ada. Gak bakalan ada. Dulu saya waktu kuliah di PTIQ ya, itu ada seorang yang mengaku dirinya ulama dari Aceh apa man, pokoknya luar pulau, membuat Al-Quran tandingan, dan dia minta berdebat dengan seluruh ulama di Indonesia, menantang. Kemudian datanglah dia ke PTIQ. Siapa sih kepala apa ini rektor PTIQ, Profesor Bustami Abdul Ghani pada waktu itu. Apa jawabnya? Coba kita lihat hasil karya panjenengan. Beri saya waktu untuk membaca, baru nanti kita akan putuskan saya siap berdebat apa tidak. Dibaca kira-kira mungkin setengah bulan, kemudian disurati. Apa suratnya coba? Karya Anda ini tidak layak didiskusikan dengan saya seorang profesor ahli sastra Arab. Rektor saya itu profesor di bidang sastra Arab, waktu itu satu-satunya di Indonesia. Profesor di bidang bahasa Arab. Profesor Abdul Ghani. Kemudian
Tapi kalau Anda berkenan, Anda akan saya beri waktu diskusi dengan para mahasiswa saya saja. Dinyek kan niku kan. Kenyek kan niku. Akhirnya gak balik kan. Dan itu surat sebelum dikirimkan itu dibacakan ke seluruh mahasiswa. Jadi mahasiswa waktu itu saya ketua panitia pemilihan senat ya. Diminta sama beliau, Farid siapkan itu nanti Pak. Saya mau ketemu para mahasiswa, saya mau sambutan. Ada yang penting. Saya tahunya kalau kasus itu ya di situ. Wah, akhirnya dibacakan suratnya itu. Terus baru dikirim. Setelah itu ya nggak nongol lagi orangnya. Malu dia. Pingin debat sama rektor, tapi ditawari menggunakan debat dengan mahasiswa saya saja. Padahal mahasiswanya cek goblok, gurung mahasiswa pinter kayak saiki. Tambah mahasiswanya sudah diwong, tambah goblok mana ada pitu kepeng pitu. Fa'ilam yaf'alu lamun ta ora iso gawe sapa al-ins wal jin walan yaf'alu lan ora bakal iso gawe pakai lan lil abad ya maknanya tidak akan pernah ngono lho maknanya wa madzalika ora ana mengkono-mengkono lam yaf'alu illa ali anna krana satemene Quran iku kalamul khaliqi dawuhe Allah kang maha mencipta Azza wa Jalla wallahu tawi Allah iku la yusbihu ora iso nyerupani hu ing Allah apa sayun suci la fi dzati ora ing dalem dzati Allah wala fi sifati lan ora ing dalem sifati Allah wala fi af'ali lan ora ing dalem af'alnya Allah ittikhadhu Isa utawi ngalah Nabi Isa anharon ansoron ing pira-pira penolong lahu kedhe Nabi Isa wa awanan lan pira-pira pembantu wal maksudu te sing dimaksud nana Isa satu Nabi Isa iku lama koma nalikane jumenengaken Nabi Isa alai mengatasi Bani Israil al hujjah ing pira-pira bukti nyoto al hujjah ing pira-pira hujjah dalil wal barahina lan pira-pira bukti nyoto istamarra mongko dadi terus menerus sapa aksaruhum akeh-akeh Bani Israil ala kufrihim mengatasi kekufurane Bani Israil wa dhalalihim lan kesesatane Bani Israil wa inatihim lan delurunge Bani Israil wa tughyanihim lan lacute Bani Israil. Saya ini termasuk orang yang enggak pernah percaya dengan orang Bani Israil yang ngaku Yahudi, ngaku Nasroro ya. Kenapa? Wong zaman ada nabinya aja nabinya dibunuh, nggak mau beriman. Oh sekarang percaya, nggak masuk akal. Lah iya. Maka mesti ada banyak kebohongan di situ. Zaman nabinya masih hidup aja lo nggak mau percaya, gitu loh. Kok bisa menyebar kayak gitu? Berarti ada propaganda yang di luar jalurnya para nabi gitu loh yang disebut oleh Al-Qur'an yang yuharrifunal kalima'an mawadhi'ihi mereka merubah-rubah isi Alkitab untuk disesuaikan dengan kebutuhan mereka, kesenangan mereka. Nah, itu berkembang baru. Jadi kalau menurut saya Bani Israel mengklaim dirinya Yahudi, Nasrani itu omong kosong. Omong kosong. Mengikuti agama Al-Masih, omong kosong. Mengikuti syariatnya Nabi Musa, omong kosong. Tidak begitu syariatnya Nabi Musa. Tidak begitu syariatnya Nabi Isa. Kalau bahasa Al-Quran, yuharrifunal kalima'an mawadhi'i. Mereka merubah-rubah isi-isi Alkitab itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa tughyanihim lan lacute Bani Israil. Fantadaba mongko
berangkat lahu fantadhaba mongko bukan berangkat intidab itu tatawu bahasanya. Tatawu itu sukarela. Fantadaba mongko sukarela lahu maring Nabi Isa mimbainihim sangka antarane Bani Israil sapa taifatun golongan sholihatun kang soleh. Maka mayoritas tidak ada yang mau beriman, lacut, sesat, delurung, melampaui batas, tapi ada di antara golongan kecil itu menyumbangkan dirinya untuk menjadi para pembantu penolongnya Nabiullah Isa yang disebut dengan kaum Hawariyin. Fakanu mongko ono sapa Taifah lahu maring Nabi Isa iku ansoron dadi penolong wanan tegese pembantu. Kamu kang jumeneng sapa Taifah bimutabaatihi kelawan mengikuti jejaknya Nabi Isa. Wa nusratihi lan membantu Nabi Isa, wa munasohatihi lan nasehati Nabi Isa. Wa dzalika utawi mengkunu intadaba khina hamma nalikane nyejo bihi kelawan Nabi Isa sapa Banu Israila Bani Israil wa wasau lan gawe kelakuan Allah bihi sapa Bani Israil bihi lan Nabi Musa ila ba'di muluki dzalika zamani maring sebagian pira-pira raja mengkono zaman. Jadi para raja yang mau menghancurkan, mau membunuh Nabi Isa dan para pengikutnya yang setia, itu akibat ulah dari Bani Israel, mereka berkongsi dengan Raja Romawi. Raja pada saat itu, fa'azamu mongko nyejo sopo muluk, ala qatlihi ngatasi membunuh Nabi Isa, wasol bihi lan nyalib Nabi Isa. Jadi itu perbuatan jahat. Jangan dianggap menebus dosa. Kok iso? Pangeran disalib kok menebus dosa. Logikamu itu piye? Fa'an qadha mongko nyelametnohu ing Nabi Isa sapa Allah minhum zongko Bani Israel. Wa rafa'alan ngangkat sapa Allah ing Nabi Isa min baini adhurim sangka ngarepe Bani Israel. Wa alqalan nibakno sapa Allah sibhahu ing wong serupane Nabi Isa ala akhati ashabihi ing atase salah siji sahabate Nabi Isa. Akhirnya karena Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, Allah menjatuhkan ini keserupaan wajahnya Nabi Isa itu kepada salah satu pengikutnya Nabi Isa, namanya kalau menurut sebuah riwayat namanya Yudas. Akhirnya fa'akhadu mongko nangkep sapa Bani muluk hu ing muluk, ya bukan Bani Israel, muluk dan Bani Israel, Bani Israel dan para raja Romawi hu ing akhati ashabi. Ya, jadi yang dibunuh, yang ditangkap itu adalah orang yang diserupakan oleh Allah, wajahnya menyerupai Nabi Isa. Akhirnya fakotalu mongko mateni sapa muluk hu ing ahadi ashabihi, jangan salah rujuknya, bukan ke Nabi Isa. Wasola bulan nyalip sapa muluk hu ing ahadi ashabihi. Wahum khalil muluk iku yaktakiduna ngiyakini sapa muluk hu ing ahad Isa ing Nabi Isa. Mereka yakin betul bahwa yang dibunuh, yang disalib itu adalah Nabi Isa. Padahal itu serupaannya Nabi Isa. Nabi Isa sudah diangkat ke langit. Wahum khalil utawi muluk fidalika ing dalem mengkono solabuhu iku gholituna padha salah walil hakim maring barang hak iku mukabiruna congkak
wasallama lan nyerahno lahum maring kaum muluk sapa kasirun wong akeh minan nasara wasallama lan pasrah lahum maring muluk sapa kasirun wong akeh minan nasara sapa wong nasrani ing barang idda'au ngaku-ngaku sapa muluk ing ma. Lah orang Nasrani yang tidak terlibat pembunuhan itu dipropagandai oleh Raja Romawi bahwa yang terbunuh benar-benar Nabi Isa dalam rangka menebus dosa umat manusia. Akhirnya muncul teori penebusan dosa. Wono pangeran disalib, didek-idek, dikeiri, ditepil lembaret Surabaya. Wakilal fariqo inilan saben-saben wong golongan loro fidalika ing dalem mengkono Nabi Isa iku mukhtiuna salah kabeh. Orang Nasrani salah, Bani Israel salah, para raja yang membunuh juga salah. Kama qala ta'ala wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Atau kalau dalam bahasa Al-Quran bal rafa'ahullah, Allah mengangkat ke langit. Tabsyiru Isa utawi iki kabar berita kabar gembirane Nabi Isa bi rasulin kelawan onone seorang rasul yakti kang tumeka rasul mim ba'di sawise Nabi Isa. Allah telah memberitahu kabar gembira datangnya seorang rasul yang datang setelah setelah masanya Nabiullah Isa, namanya Ahmad. Ahmad wa Muhammad wa Ahmadun wa Muhammad, ya kan? Lah masuk kalah kon nambe siapa itu sing nyanyi arek Irlandia itu ganteng itu siapa itu sing nyanyi qalbi fil Madinah, Maher Zain. Nah itu orang mana Irlandia ya, mana itu pokoknya wong barat lah, tapi turunan Libanon, darah daging Libanon, tapi sejak kecil bapaknya mbahnya ya di mana, di barat, makanya wajahnya kan ya tetep enek Arabe. Gantengnya kan karena ini Arab ini. Wong barat kan ganteng tapi cebleh ngene kuwi Kang. Gak menarik belas ini. Saiki ono sapi viral Kang ono Bangladesh, wajah persis karo Donald Trump. Ya Allah, Allah meleh-melehno menungso sing jenenge Donald Bebek ya, sampai digawekno sapi ya, model persis sak wajahnya. Disureni mbek wong Bangladesh, dikai kalung, dijuluki Donald Trump. Coba, Masya Allah. Padahal orang Bangladesh itu mayoritas bukan Muslim. Orang Bangladesh sebagian Muslim, suku Urdu, bangsa Urdu kan. Bangsa Urdu itu mayoritas Hindu Buddha. Hindu bukan Buddha, Hindu. Tapi banyak Muslimnya. Tapi kalau dia ngalung-ngalungi sapi kayak gitu itu jelas bukan orang Islam, mesti dia orang Hindu. Kayak wong Bali ya Kang. Nah iku ojo macem-macem kon beli sapi nang Bali kon dibeli dhewe kon. Iku Tuhane mereka iku. Loh ya. Makanya Sunan Kudus itu kan mengharamkan kurban pakai sapi. Ndak ada daging sapi nok ngene Kudus itu. Daging wedhus, daging kerbau kayak gitu. Sate kerbau, gak ono sate sapi. Soto sapi gak ono dibelek karo wong kono, biyen akeh Hindune.
penduduknya itu mayoritas Hindu semua. Karena untuk menghormati orang Hindu biar hatinya ini tidak kecewa dengan orang Islam, gak boleh sama Sunan Kudus. Jangan. Yang lain banyak sembelih kerbau. Nah, jadi sampai sekarang orang Kudus, Pati dan sekitarnya itu kalau nyembelih Pati enggak ya, Kudus, Jeparan itu lebih banyak pakai kerbau daripada pakai sapi. Ngurmati orang. Iki sapine persis iya tak delok-delok iku. Iya, moto-motone sak model rambutnya barang kok kan. Iso persis mbak Donald Bebek, ya Allah aku. Allah meleh-melehno Donald Bebek koyo sapi rek. Muga-muga mari ngono ana wedhus kaya Donald Bebek pisan ngono. Nek wedhus kurang gede ya, Donald Bebek kan wong gede dhuwur ya. Gowedhe anjene wong iku kan. Gede dhuwur temen ya. Si Jinping itu sekarang kan ke Cina ini. Kunjungan ke Jinping ya. Ya, Jinping ya. Si Jinping. Tak delok si Jinping itu segininya. Ya agak beda dikit. Padahal itu pemimpin Asia terbesar tertinggi. Padahal orang Cina. Orang Cina pada bawa dewe kan. Ndak sampai taek kan deket. Makanya bujuan. Akali akeh. Iki si Jinping dawur, gede dhuwur. Ngene sakmene nedak ambekan. Pemenang presiden Mesir, Arab, ndek pisan, sak lehere ambek apa? Donald Bebek. Gak ono sing luwih dhuwur. Macron, presiden Prancis, iku kalah dhuwur Donald Bebek. Pemimpin jos arek iku anjene asli jos. Ya kayak sapi persis gede dhuwur. Gede dhuwur, putih, rambutnya lurus. Nah, itu Donald Bebek. Sama negara lanang, Mbak. Gede dhuwur, putih, rambutnya lurus. Nah, itu sapi. Angel kali ngono. Awake dhewe yo mbek iku cilik-cilik. Wa qala ta'ala wa inna qala Isa ibn Maryam inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat tawrati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad wa Ahmadun wa Muhammad. Nah, ya dia. Mahir Zen. Pinter arek iku turunan Arab ya. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Jadi para penolong Allah itu ada ini dalilnya. Kan ada orang ngomong, kita membantu agamanya Allah. Agamanya Allah itu enggak perlu dibantu. Ini perintahnya Al-Qur'an kan. Kunu ansarallah. Termasuk di NU ada Ansor itu maunya Kiai Hasim adalah mempraktekkan ini ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Lah kan jelas ya. Kita para kaum Khawarijin adalah para penolong-penolong Allah.
Bahkan ada hadis barang siapa yang menolong agamanya Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah, kan ya. Jadi kita nolong agama. Itu perintahnya Al-Qur'an. Duduk ngarang cak lambemu ae angger jeplak karena gak pernah baca Quran. Santri bisa sing ngomong ngono ya. Lah iya, buat apa agama ditolong? Agama ini gak perlu ditolong. Lucu arek iku tak kaplok ndas ya. Ngaji yo ta mangkane dadi santri ku ngaji Quran dibaca. Ojo angger jeplak ae lambene. Enggak tahu ngaji. Sing diwaca domino, komik, apa? Apa itu? Sing bunder-bunder cilik-cilik. Domino ya. Deloke medsos. Engko nek pegel nanggone bandara ngegame, repot. Ngono komen tentang Quran. Ya gak jebus cacak. Baca Quran itu. Biar enggak angger jeplak lambene ngono. Ya jelas di Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Siapa yang bisa menolong saya kepada Allah, kata Nabi Isa. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Kata orang Hawariyun, kami semua adalah para penolong-penolong Allah. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu dhahirin. Fa'insa mengkau Nabi Isa wa Nabi Isa iku khotamu anbiya bani Israila, pamungkasnya para nabi Bani Israel. Waqad qoma teman-teman jumeneng Nabi Isa fihim ing dalem Bani Israel. Khotiban khali khutbah fa basyara mongko paring kabar gembira Nabi Isa hum ing Bani Israel bi khotamil anbiya kelawan tumekone pamungkas para nabi. Allati alati kang bakal tumeka ba'da sawise Nabi Isa. Wa nawaha lan memberitahu sapa Nabi Isa bi ismihi klan jenenge Khotamul Anbiya. Wa dzakara lan nuturna Nabi Isa lahum maring Bani Israil sifat tawing sifate Bani Israil Khotamil Anbiya liya'rifu drapun padha kenal sapa do ngerti sapa Bani Israil hu ing Khotamul Anbiya wa yutabi'u lan ngetut burani sapa Bani Israil hu ing Khotamul Anbiya. Idza syahadu nalikane nyaksani sapa Bani Israil hu ing Khotamul Anbiya. Jadi Nabi Isa itu sudah pernah khutbah di hadapan seluruh bangsa Bani Israil bahwa nanti akan datang seorang rasul pamungkas para nabi secara keseluruhan. Saya ini nabi terakhir Bani Israil, tapi habis ini ada nabi pamungkas para nabi, ciri-cirinya begini, namanya Ahmad. Kalian kalau ketemu berimanlah. Wa iqamatan lil hujjati lan jumenengaken hujjah alaima atase Bani Israil. Saya tidak akan bertanggung jawab kalau kamu ketemu tahu ada Muhammad Rasulullah Khatamul Anbiya mau tidak beriman, kata Nabi Isa. Itu namanya iqamatan lil hujjah alaihim. Wa ihsanan dan gawe kebagusan minallahi sangka Allah ilai maring Bani Israil. Kamu mendapatkan anugerah dengan datangnya nabi terakhir ini. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul buta huruf dari bangsa Arab ini yang sudah termaktub di dalam Taurat dan Injil, kamu akan bahagia dunia akhirat, kamu mendapati jalan yang benar.
ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'isa wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi, ya kan ini, falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Kamu kalau tahu ada Muhammad datang, kamu mau beriman, kamu mau mengokohkan dia, membantu dia dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, kalian adalah orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Sayangnya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Wa katsirum minhum fasikun. Kebanyakan mereka orang fasik, tidak mau beriman. Wa qala Dawzaba Muhammad bin Ishaq an-Nasabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum zataman ashabiku qalu ashab ya Rasulullah kaya akhbir kula turi paring weruh panjenengan nang kita nafsi kasangka slira panjenengan kala nabi dakwatu abi dungane bapak ingsun Ibrahim rupan Nabi Ibrahim. Nabi panjenengan beritahu kami hakikat panjenengan itu siapa? Kata para sahabat. Kata Rasulullah, dakwatu abi Ibrahim. Saya muncul ke muka bumi jadi Rasul Khotamul Anbiya berkat doa nenek moyang kita namanya Nabi Ibrahim. Wa busyra Isa, kabar gembiranya Nabiullah Isa. Wa ra'at lan meningali sapa ummi bu ingsun khina hamalat nalikane hamil ummi biklan ingsun Ka'annau kaya satune kelakuanku kharaja metu min hasang kaum apa nurun cahaya adhaat kang mancari nerangi lahu maring nur apa adhaat dadi bersinar lahu krana nur apa kusuru busra kaisar busra piro-piro istananya busra min ardis syami sangka negara bumi Syam. Kusuru Busra itu kaisar-kaisar Busra. Busra bukan Kaisar, bukan Kisra ya. Busra itu penyebutan untuk Raja Babylon, daerah Irak. Sekarang zamannya Rasulullah disebut Ardus Syam, termasuk Baitul Maqdis, Irak, itu semua masuk kategori Ardus Syam. Wallahu a'lam.